Jadi bacaannya itu hal tersebut terjadi karena NPV investasi tersebut jika digambarkan akan tampak sebagai, jadi di sini ada kurva Pak ya. Jadi katanya di penjelasan gambar ini menunjukkan justru jika R-nya di bawah 25%, maka NPV investasi negatif, artinya investasi harus ditolak. Oke. Jadi gimana, Terus, Nurul? um, Terus yang ketiga? kalau yang ketiga, di sini pada saat perusahaan harus memilih proyek yang bersifat mutually eksklusif, artinya pilihan yang satu meniadakan pilihan lainnya. Oke. Itu definisi mutual eksklusif, terus? Nah, sedangkan kalau kita menggunakan IRR, kita akan memilih proyek yang memberikan IRR yang lebih tinggi. Oke. Di sini ada contoh soalnya sih Pak, jadi saya kurang paham juga. Gini Nurul ya, yang disebutkan tadi di artikel itu sebenarnya sudah ada di ROS, Nurul. Oh, iya Pak. Jadi di sini dibilang, nih ya, IRR itu punya masalah. Karena itu bagian 5.5 khusus membahas apa masalah-masalah yang kita temui jika kita menggunakan IRR. Iya Pak. Gitu ya. Kalau kita baca semuanya, masalah-masalah ini kita temui kalau kita menggunakan IRR, tapi tidak kita temui kalau kita menggunakan NPV. Sekilas, tanpa kita mengetahui detailnya, dari penjelasan di 5.5, kita tahu bahwa NPV lebih baik dibandingkan dengan IRR. Iya Pak. Sudah? Yang lain ada pertanyaan atau tidak? Jadi 5.5 itu cerita IRR punya masalah. Walaupun tadi di awal saya sebutkan nih, kalau dari sisi rumus, tiga ini sama-sama menggunakan cash flow, sama-sama menggunakan konsep time value of money, sama-sama menggunakan semua cash flow, tiga-tiganya memenuhi. Kemudian saya buktikan juga tadi bahwa rumus dari tiga persamaan ini sebenarnya sumbernya sama nih, membandingkan antara manfaat, benefitnya, cash inflow, dengan cost-nya atau cash outflow-nya. Hanya yang satu dijumlahkan, yang satu dicari discount rate-nya atau IRR-nya, yang satu dicari rasionya, dibandingkan gitu ya. Sekilas kelihatannya sama, tapi ternyata setelah kita detail pelajari, IRR punya masalah yang tidak ditemui jika kita menggunakan NPV. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Masalahnya apa? Gitu kan ya. Nah, masalahnya ada dua. Satu,
Masalah yang kita temui jika kita menggunakan IRR pada independent project dan mutually eksklusif. Jadi ada masalah yang kalau kita pakai IRR di independent project ada masalah. Kalau kita gunakan IRR di mutually eksklusif ada masalah. Dan yang kedua, ini, IRR ada masalah kalau kita gunakan IRR tersebut di mutually exclusive project. Itu ada masalah. Kalau kita menggunakan IRR di mutually exclusive project, maka masalahnya ada dua. Scale problem dan timing problem. Sementara kalau kita gunakan IRR, untuk yang independen dan mutually eksklusif, maka kita punya dua masalah. Ini problem 1, problem 2. Itu kenapa kalau kalian membaca buku, jangan baca detailnya terlebih dahulu dan jangan baca urut, tapi lihat strukturnya. Oh, subbabnya apa? Dia terdiri dari apa saja. Jadi jangan langsung baca detailnya. Dari sini saya akan membuat catatan nih. Saya akan membuat catatan. Kalau saya ya belajar membaca buku itu. Bahwa IRR itu punya problems. Problems IRR ini terbagi menjadi dua. Ada yang di independent project dan mutually exclusive project. Ada masalah yang hanya terjadi di mutually exclusive project. Mutually exclusive project itu masalahnya ada dua. Yang namanya scale problem dan timing problem. Yang terjadi di dua-duanya, independent project dan mutually exclusive project, ada dua nih. Ada problem number one, nomor satu, ada problem nomor dua. Kita nggak tahu nih problem nomor satunya apa, problem nomor duanya apa. Tapi menggunakan IRR, setidak-tidaknya ada 4 masalah. Siapa yang tidak mengerti bagaimana cara membaca buku ini? Sudah? Balik ke Nurul sekarang. Kita akan lihat ya satu-satu ya. Problem satunya apa, problem duanya apa, scale problem itu apa, timing problem itu apa. Tapi intinya ketika IRR itu punya masalah, maka NPV lebih baik dibandingkan dengan IRR. Karena kalau kita baca secara keseluruhan, semua masalah-masalah ini tidak ditemui ketika kita menggunakan NPV. Sehingga kesimpulannya NPV lebih baik dibandingkan IRR kalau di sini. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Kalau pertanyaannya terus, kenapa NPV lebih baik dari IRR? Kita lihat nih satu-satu. Problem satu apa, problem dua apa, skill problem apa, timing problem apa. Oke? Nurul, lihat tabel ini. Kita lihat project A. Iya, Pak. Oke? Project A itu jenis transaksinya apa? Project A. Jenis transaksinya, Pak ya? Ya.
Ada berapa jenis transaksi? Ada 2. Ada 2. Apa saja? IRR dan NPV. Yang lain bisa bantu Nurul tidak? Seluruh transaksi keuangan itu cuma ada 2 jenisnya kalau kita klasifikasikan. Investing dan borrowing, Pak. Investing dan borrowing, Nurul. Sekarang Yep. project A itu jenis transaksi yang apa? Investing, Pak. Kenapa Nurul tahu itu investing? Karena tahun ke-0-nya negatif, keluar uang. Oke. Kemudian T1-nya? T1-nya positif. Positif. Jadi yang namanya kalau cash flow diawali negatif kemudian positif itu jenis transaksi investasi. Project B. Borrowing, Pak. Borrowing. Kenapa tahu itu borrowing? Karena T0-nya ada cash inflow. Karena T0-nya positif, kemudian kita melakukan pembayaran di T1. Itu adalah borrowing, ya. Istilah lain dari borrowing itu adalah financing. Bisa mengerti ya, yang namanya financing kan kita cari dana. Kita bisa borrow atau kita bisa pinjam atau kita mencari tambahan modal. Itu kenapa transaksinya disebut dengan financing atau borrowing, ya. Sampai sini jelas Nurul, yang lain juga jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Sekarang lihat project A. Project A itu project investasi. Berapa return-nya, Nurul? Return-nya Saya invest 100, kemudian menghasilkan 130 1 tahun kemudian. Berapa return dari investasi saya? 30%, Pak. 30%. Lihat, angkanya kan sudah ada semua di sini, Nurul. Lihat ya. Iya. Ya kan ya? Berarti return project investasi ini 30%. Kemudian project B, Nurul. Saya pinjam 100, saya kembalikan 130. Berapa bunga pinjaman saya? 30% juga, Pak. 30%. Bunga pinjaman 30% project B. Yang lain, siapa yang tidak mengerti kenapa Nurul bilang bahwa bunga pinjamannya 30%? Berarti project A return-nya 30% bagi investornya, project B return-nya 30% bagi yang minjemin. 30% bagi saya yang ngutang. Jadi saya harus bayar 30%. Jadi IRR project A dan IRR project B sama-sama 30%. Iya. Sampai situ jelas ya? Oke. Kemudian saya cari pembanding. Saya cari pembanding investasi di project A, ada pembanding project lain yang kurang lebih sama. Saya juga mencari pembanding untuk project B, berarti ada pinjaman di tempat lain juga yang sama seperti project B, karena project B kan pinjaman. Misal, pembandingnya adalah 10%. Ini dia. Artinya, saya punya kesempatan melakukan investasi 100, saya investasikan tempat lain menghasilkan 10%. Kalau saya invest di project A, saya invest 100, saya akan menghasilkan 30%. Hendra, Ya, Pak. keputusan IRR, terima project jika IRR lebih besar daripada diskon rate, Pak.
jika IRR lebih besar dari discount rate. Nurul, discount rate yang dipakai adalah discount rate pembanding nih, 10%. Project A, terima atau tidak Nurul? Project A diterima, Pak. Kenapa diterima Nurul? Karena IRR-nya 30%. Terus kenapa kalau IRR-nya 30%? Berarti bunganya lebih besar kalau pakai IRR. Hendra, ulangi lagi. Terima project menggunakan konsep IRR jika diterima jika IRR lebih tinggi daripada discount rate. Nurul, kenapa project A diterima? Karena IRR lebih tinggi daripada discount rate. Berapa besar di IRR-nya, berapa besar discount rate-nya? IRR-nya 30%, discount rate-nya 10%. Jadi, terima atau tolak? Diterima, Pak. Kenapa? Karena IRR lebih besar daripada discount rate. Siapa yang tidak mengerti? Terima project A, kenapa? Karena 30% lebih besar dari 10%. Karena IRR-nya lebih besar dari discount rate-nya. Sekarang project B. Saya cari pinjaman. Kalau project A, saya bandingkan project A dengan project investasi yang lain. Oh, project investasi lain ternyata 10%. Maka saya pilih project A. Kenapa? Karena IRR 30%-nya lebih besar dari 10%-nya. Sekarang project B. Saya cari pinjaman lain, saya punya dapat 10% pinjamannya Nurul. Iya. Sudah? Sekarang saya bandingkan dengan project B. Kalau saya pinjam dari project B, maka saya bunganya 30%. Nurul bilang kan itu kan? Iya, Pak. Oke. Terima atau tolak project B? Ditolak, Pak. Kenapa ditolak? Karena bunga pinjaman dari IRR lebih besar daripada diskon rate-nya. Hendra ulangi. Terima project jika kalau IRR? Terima project jika IRR lebih besar daripada discount rate. Sekarang Hendra bisa tahu ya salahnya Hendra di mana? Terima project jika IRR lebih besar dari discount rate itu untuk keputusan yang transaksi mana Hendra? Investasi, Pak. Investasi. Kalau financing boleh nggak pakai definisi itu Hendra? Kebalikannya, Pak. Kebalikannya. Nurul jelas apa yang dimaksud dengan Hendra? Yes. Jelas, Pak. Ya? Jadi IRR keputusannya untuk keputusan investasi beda aturannya dengan keputusan financing. Iya, Pak. Kalau IRR keputusan investasi harus dicari IRR yang lebih besar dari discount rate. Tapi untuk keputusan financing atau borrowing sebaliknya. IRR-nya harus lebih kecil dari discount rate. Iya, Pak. Yang lain, siapa yang tidak mengerti? Bahwa menggunakan IRR, jangan langsung, oh karena IRR-nya lebih besar dari discount rate, terima. Kita harus berhenti dulu untuk melihat ini jenis transaksi apa. Investing atau borrowing atau financing. Karena untuk menerima atau menolak itu berbeda antara keputusan investasi dan keputusan financing. Itu kenapa di sini kan dibilang nih, problem dengan IRR kalau untuk yang terjadi di dua-duanya
independent project dan mutually eksklusif, ada problem 1, ada problem 2. Problem satunya adalah ini nih. Aturan keputusan investasi di IRR berbeda dengan aturan keputusan financing. Itu kenapa di buku kalian, problem pertama, problemnya adalah investing or financing. Jadi kalian mengerti sekarang, menggunakan IRR ada masalah kalau kita mengevaluasi proyek yang berbeda. Proyek investasi sama proyek financing, aturannya berbeda. Investing terima proyek jika IRR lebih besar dari discount rate. Financing terima proyek jika IRR lebih kecil dari discount rate. Ada pertanyaan atau tidak? Jelas problem pertamanya, investing or financing untuk IRR. Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, sekarang bandingkan dengan NPV. Bandingkan dengan NPV. Jika kita menghitung NPV Project A, diskon rate-nya 10%, kita present value-kan, NPV-nya dapatnya 18,2 positif. Terima atau tolak, Nurul? Kalau untuk project A, Ya. diterima, Pak. Kenapa? Karena untuk investing IRR-nya lebih besar daripada discount rate. Tunggu, kita ngomongin bukan IRR nih, kita ngomongin NPV nih. Oh, berarti ditolak, Pak. Kenapa ditolak? Karena NPV-nya lebih kecil daripada IRR. Hah? NPV-nya lebih kecil dari IRR. Hendra, aturan Discount NPV apa, Hendra? rate-nya lebih kecil daripada IRR. Ya, Pak. Diskon rate-nya lebih kecil dari IRR. Hendra, keputusan NPV, terima project jika NPV lebih besar daripada 0 atau lebih positif. besar daripada 0 atau positif, gitu kan ya? Tadi yang definisi NPV Hendra kan ya, semua NPV IRR kan ya, keputusan ya? Iya, Pak. Ya, oke. Nurul, tadi Hendra udah bilang nih, untuk NPV terima project jika NPV-nya positif atau lebih besar dari 0. Project A terima atau tolak? Berarti diterima, Pak. Kenapa? Karena NPV-nya lebih besar daripada 0. 0. Jadi jangan pernah membandingkan angka NPV dengan angka IRR ya Nurul ya. Iya, baik, Pak. Karena satuannya beda, 18,2 itu dolar, IRR itu 30 itu persen. Bukan berarti 18,2 lebih kecil dari 30, nggak gitu bacanya. Dan beda, jadi NPV 18,2 positif, terima gitu. IRR 30% terima, kenapa? Karena lebih besar dari 10% gitu. Aturannya berbeda soalnya. Ya. Oke. Project B. Kalau NPV-nya discount rate-nya 10%. Berarti 130 di present value kan ya? Dengan 10%. Ya nggak? Iya nggak Nurul? Iya, Pak. Oke. Setelah itu dapat NPV-nya minus 18,2. Terima atau tolak? Diterima, Pak. Kenapa diterima? Hendra, kasih tahu Nurul aturan NPV, Hendra. NPV akan diterima jika lebih besar dari 0 atau positif, dan akan ditolak jika lebih kecil dari 0. Nurul dengar penjelasannya Hendra? Dengar, Pak. Nah, terus? Berarti ditolak, Pak ya? Kenapa Project B ditolak? Karena lebih kecil dari 0, NPV-nya negatif 18,2. Oke. Berarti sekarang Project A menurut NPV terima atau tolak? Diterima. Project B terima atau tolak? Ditolak. Menggunakan aturan yang sama atau berbeda? Kalau NPV? Sama, Pak.
Apa aturannya? Kalau diterima, kalau lebih besar dari 0. Project B ditolak? Karena lebih kecil dari 0. Oke. Jadi, buat semuanya, aturan NPV tidak berubah untuk proyek investasi atau financing. Dia pakai aturannya tetap. Terima kalau NPV-nya positif, tolak kalau NPV-nya negatif. Sementara kalau IRR, investasi, keputusan investasi, dan financing-nya beda-beda. Kalau investing, IRR-nya harus lebih besar dari discount rate. Kalau financing, IRR-nya harus lebih kecil dari discount rate. Jadi, masalah di IRR tidak terjadi untuk NPV. Saya menyebutnya problem pertama itu adalah rule konsistensi. Konsisten atau tidak aturan terima atau tolaknya. IRR tidak konsisten. Yang saya maksud tidak konsisten, aturan antara keputusan investasi dengan keputusan financing beda. Kalau NPV, pakai aturannya tetap sama. Siapa yang tidak mengerti? Nurul mungkin masih bingung ya. Tapi lihat Nurul. Project A kan kesimpulannya diterima Nurul. Iya, Pak. Project B kan ditolak. Iya kan ya? Project A diterima sama Project B ditolak, itu kalau NPV aturannya sama. Iya, Pak. Terima kalau NPV-nya positif, tolak kalau NPV-nya negatif. Iya, Pak. Tapi IRR sama-sama ngasih 30% nih Nurul. Iya. Untuk terima atau tolak, 30% harus dibandingkan dengan 10%. Tadi Hendra bilang, aturan IRR adalah terima jika IRR lebih besar dari 10%. Gitu ya? Iya. Kalau menggunakan aturan itu, 30% lebih besar dari 10%, Project A diterima. Itu Iya, masih Pak. benar. Tapi untuk Project B, karena 30% lebih besar dari 10%, maka proyeknya harusnya diterima. Tapi salah. Karena ini pinjaman. Kita nggak bisa pinjam 30% di Project B, sementara ada pinjaman lain 10%. Iya, Lebih Pak. baik kita milih pinjaman 10%. Akibatnya Project B-nya ditolak gitu. Berarti aturan IRR-nya nggak boleh pakai 30%, harus lebih besar dari 10%. Jadi justru kalau IRR-nya lebih besar dari discount rate, project itu harus ditolak. Itu yang saya sebut aturan keputusan IRR tidak konsisten. Berbeda antara keputusan investasi dan keputusan financing. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Oke. Kita akan lanjutkan kuliahnya di pertemuan berikutnya hari Rabu ya. Kita baru bahas problem 1. Berarti kalian harus siap-siap yang berikutnya, problem 2-nya apa, scale problem itu apa, timing problem itu apa. Masih pertanyaannya, mana di antara ke-6 metode, sekarang kita udah persempit menjadi 3 metode, mana di antara ketiga metode ini yang terbaik? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita